Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya kita di penghujung modul 3 dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid, jurnal refleksi di mingguan ke-10 oleh bersama saya Muhammad Zakirul Alim, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Magelang. Di kesempatan kali ini kita akan menggunakan model 4P yang menentukan ataupun menerapkan 4 tahapan peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Banyak hal yang menarik yang terjadi di modul penghujung ini. Saya diberikan penguatan melalui sajian modul yang cukup luar biasa. Melalui hal ini sesungguhnya guru dapat mendorong siswa student agensi atau kepemimpinan murid dalam pengelolaan program-program sekolah. Kita bisa mendorong kepemimpinan murid dalam program sekolah bukan hanya memberikan layanan murid untuk sekedar belajar, menjadi individu yang bertanggung jawab, berdaya dan kolaboratif, namun pengalaman dan kebermaknaan yang mereka dapatkan dari proses belajar ini mereka dalam program-program sekolah. Melalui hal tersebut, sesungguhnya sekolah memberikan bekal untuk menjadi murid yang menjadikan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Sehingga ketika kita bicara tentang dampak, maka dampak positif dan proses belajar yang dilalui oleh murid-murid saat ini dengan harapan akan terus dirasakan oleh mereka di sepanjang hidupnya. Dan tentunya itu bisa dimulai dari diri. Capaian pembelajaran ini secara umum, calon guru penggerak perlu menyadari murid sebagai mitra bagi guru dalam pembelajaran. Calon guru penggerak belajar untuk mengeksplor diri dengan belajar serta mengupayakan terwujudnya lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh kembangnya murid, karena murid haruslah menjadi pemimpin yang disadari dirinya selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya CGP dapat menerapkan konsep kepemimpinan murid pada program atau kegiatan sekolah. Sementara untuk capaian pembelajaran secara khusus, kita bisa menunjukkan pemahaman tentang konsep kepemimpinan murid dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Menunjukkan pemahaman apa yang dimaksud dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Menganalisis sejauh mana suara, pilihan, dan kepemilikan para siswa itu dipertimbangkan dalam program intrakurikuler, kurikuler, maupun ekstrakurikuler sekolah. Nah, untuk mewujudkan lingkungan yang mengembangkan kepemimpinan murid, kita bisa mengidentifikasi strategi pelibatan komunitas dalam program sekolah. Tentu untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid dan merancang sebuah prakarsa perubahan di sekolah dalam bentuk sebuah program kegiatan sekolah yang mendorong kepemimpinan murid dengan menggunakan prakarsa perubahan secara bagja. Selanjutnya, feeling saya atau perasaan selama ini cukup antusias dalam mempelajari modul. Melalui proses kolaborasi dan ruang-ruang diskusi, proses yang begitu menuntun guru dapat belajar banyak. Ini membuat saya mendapat berbagai pengalaman. Tujuan mendasar yang terlihat adalah guru memerlukan komunitas untuk berbagi praktek baik, sehingga di ruang kolaborasi menjadi kesempatan guru untuk memperkaya diri dalam proses pemahaman kepemimpinan murid itu sendiri. Hal ini didasarkan dengan adanya proses belajar dalam kelompok menjadi buah untuk gambaran umum dari sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan kepemimpinan murid. Lalu sebagai pembelajaran melalui modul ini, khususnya pada bagian eksplorasi konsep, kita bisa mengkonstruksi pemahaman saya tentang kepemimpinan murid, suara, pilihan, dan kepemilikan. Melalui konsep kepemimpinan murid inilah lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid dan bagaimana melibatkan komunitas untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Sementara itu, di modul ini pembelajaran juga mendorong untuk eksplorasi konsep melalui diskusi asinkron. Saya mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang suara, pilihan, kepemilikan murid, dilanjutkan dengan menemukan aspek suara, pilihan, dan kepemilikan dalam sebuah contoh program atau kegiatan sekolah yang menjadi fokus diskusi. Sampai pada demonstrasi kontekstual, saya membuat prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program memanfaatkan model manajemen bagja.
Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan institut dalam elaborasi terkait dengan program atau kegiatan pembelajaran yang menumbuh kembangkan kemampuan murid sampai akhirnya nanti kita akan melaksanakan program penerapan aksi nyata. Dalam penerapannya, saya secara keseluruhan mempelajari modul ini berharap dapat mengimplementasikan program-program kepemimpinan murid yang lebih inovatif serta berdampak lebih secara langsung maupun berkelanjutan baik dari ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kokurikuler. Mengutamakan aspek suara, pilihan, dan kepemimpinan. Tujuannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam diri peserta didik menuju tujuan profil belajar Pancasila. Ini potret kegiatan yang sangat menarik dalam rukol diskusi kelompok di modul 3.3 ini. Terima kasih atas kebersamaannya selama mendalami mengerjakan 3 modul program dukung balap kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.